Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, perdana nih kayaknya. Udah santai aja Kak. Aku juga deg-degan sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Santai aja kan kita ngobrol. Iya, santai aja Kak. Oke, mungkin untuk awal-awal ini mungkin ya aku opening dulu sedikit. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Bincang Pagi Show Janadi. Sekarang edisinya Ramadan. Jadi karena Ramadan kita mengundang narasumber dari ini salah satu universitas yang ada di lingkungan Indonesia, asik ya gitulah. Di ini tepatnya di Gontor ya Kak, Universitas Gontor gitu kan? Ya, Universitas Darussalam Gontor. Oh, Darussalam Gontor. Aku kebetulan dulu anaknya itu pernah di pondok pesantrennya yang sejalan sama Gontor gitu. Oh iya, Iya, setahun doang sih. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita kenalan dulu deh, Kak, biar nggak kaku, biar akrab juga gitu. iya benar-benar. Nih, aku aja deh duluan. Aku namanya Raisa Aulia Rahmadina. Halo, Kak. Aku mahasiswa semester 6 di Universitas Negeri Padang, jurusan bimbingan konseling. Juga sama teman-teman yang lain merintis Janandi supaya kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Boleh, Ya Kak? Allah. Oke. Halo Raisa, salam kenal. Ini pertama kali juga kan kita bertemu secara online. Secara online kayak gini. Ya perkenalkan semuanya, namaku Vinia Khairani. Biasa panggil aku Vinia aja. Aku saat ini baru aja lulus dari Universitas Darussalam Gontor, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semoga pagi ini ada hal-hal baik yang bisa kita bagikan bareng-bareng dan juga bisa ada manfaatnya dari live kali ini. Oke, alhamdulillah. Pokoknya semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kasih ke orang-orang tuh juga bisa bermanfaat. Itu nggak sih, Kak? Amin ya benar banget. Oke, sekarang Kakak kabarnya gimana nih? Masa kesibukannya apa setelah lulus dari Universitas Darussalam Gontor? Kakak sekarang kesibukannya gimana? Apa aja gitu? Saat ini ya mungkin ada beberapa kali aku mengikuti kegiatan kayak gini ya, kemarin sempat juga ngisi acara, cuman karena memang baru banget lulus ya, jadi memang masih mencari banget aktivitas-aktivitas yang produktif tentunya di setiap harinya. Aku juga punya hobi nulis, jadi misalnya ya sehari-hari masih aku isi dengan hal doain ya insya Allah mau S2, doain nih teman-teman online juga mudah-mudahan Ya bisa. Allah, amin. Semoga lancar S2-nya. Oke, tadi Kakak bilang hobi nulis, sama aku juga hobi nulis sih, gitu. Masya Allah. Ayo kapan-kapan kita bikin project bareng. Oke, boleh, Kak, boleh. Nanti dijoinin sama Kak Alfi juga gak apa-apa, joinin dia juga boleh. Ya, siap. Oke, ini kayaknya temanya kita hari ini tuh seputar Ramadan banget ya kan, Kak? Karena kita masih udah mau menuju 10 malam terakhir nih, jadi kan juga masih belum terlambat lah untuk produktif atau misalkan melakukan hal-hal yang lain. Apalagi 10 malam terakhir tuh kan dimana apa ya, segala hajat doa kita tuh kan insya Allah tuh diijabah banget gitu ya kan. Gitu. Jadi mungkin nanti Kakak bisa kasih selingan tips gitu. Maksudnya di 10 malam terakhir tuh kita kan biasanya beribadah, tapi juga harus bisa produktif. Apalagi banyak yang sekolah, yang kuliah. Nah tuh gimana gitu. Oke, lanjut aja langsung ke pertanyaan, apa beberapa pertanyaan nih yang pengen aku tahu dari Kakak. Kalau menurut Kakak, puasa Oke. tuh gimana sih secara umum ya? Puasa tuh gimana dan apa gitu? Oke, kita lihat dulu nih definisi puasa. Kalau misalnya dari bahasa Arab kan dari kata asyam. Iya. Itu artinya bisa kita artikan dengan bagaimana cara kita untuk menahan diri, terutama dari makan dan minum kita dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun ketika kita lihat konteks ini, tidak hanya menahan diri dari segi menahan makan dan minum saja ternyata, tapi bagaimana kita menahan diri dari segala hawa nafsu yang bersifat duniawi. Dan juga puasa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Tahu kan ya pasti ayatnya Udah. yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kau bertakwa. Ya. Nah, tentunya dari hal ini
sudah menjadi sebuah acuan bagi kita bahwa merupakan memang puasa adalah ibadah yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim tentunya di bulan Ramadan ini. Iya. Dan juga puasa kan salah satu rukun Islam, ya kan, salah satu rukun Iya, Islam yang betul. keempat, yaitu Betul, Kak. gitu sih aku. Jadi bagaimana cara kita untuk menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dari segala sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu kita, dan juga bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Oke. Terus kan kalau kita puasa pasti karena menahan itu kan cukup lama ya Kak. Jadi harus sabar gitu. Maksudnya menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, sabar, nggak boleh marah-marah. Nah, apa sih, gimana menurut Kakak sih sabar itu? Makna sabar itu gimana? Oh, makna sabar. Oke. Memang sabar ini kaitannya erat banget nih sama kita yang emang lagi puasa. Iya. Misalnya kalau apalagi pagi, misalnya siang-siang gini ya, terus ada yang menyulut emosi kita lah gitu. Iya. Jadinya kan udah panas, terus kita lapar, haus dan segala macem. Tapi ada yang mancing emosi kita. Tentunya kita harus sabar-sabar banget gitu, harus sabar-sabar banget dalam menyikapinya. Dan dalam hal ini memang menurutku sabar itu adalah kunci dari bagaimana kita menjalani ibadah puasa ini dengan penuh keberkahan juga. Ketika kita mampu mengontrol itu semua, maka memang puasa yang kita lakukan ini menjadi lebih terasa bahwa memang ini adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan hati yang tenang aja gitu. Karena ketika kita masih mendahulukan ego kita atau mendahulukan emosi kita, memang ibadah itu kayak masih ada yang ter apa ya, kayak nggak plong aja gitu loh di hatinya, nggak sih? Ganjel gitu Kayak nggak? kerasa kan? Iya. Kayak nggak ganjel gitu. Nah mungkin memang ini adalah salah satu, makanya indahnya bagaimana Allah membuat ibadah-ibadah kita ini, mau ibadah wajib, sunnah dan segala macam itu dibungkus dalam suatu hal yang memang masya Allah banget, indah banget gitu. Dan banyak hikmahnya ketika memang kita disuruh diperintahkan untuk berpuasa. Di samping itu juga kita dilatih untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, dilatih untuk bagaimana cara kita mengkontrol kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam sabar itu sendiri juga gitu. Karena memang erat banget kaitannya sih sabar dan puasa. Oke. Terus kita kan kalau berpuasa tuh maksudnya kan memang ada beberapa ketentuan nggak sih Kak yang nggak boleh dilakukan saat puasa. Jadi kita tuh apa sih yang perlu disiapin untuk mungkin ini udah lewat deh gitu ya. Apa yang perlu disiapin sebelum puasa sih menurut Kakak gitu? Karena mungkin kita udah di 10 malam terakhir, tapi ya untuk insya Allah berguna buat tahun depan gitu. Apa sih persiapan fisik dan psikis mungkin yang sebelum puasa yang bisa dilakukan waktu sebelum puasa gitu? Mungkin kalau dari fisik ya, kita harus membiasakan juga makan makanan yang baik juga gitu. Karena mungkin dari keseharian kita, banyak kan dari kita, apalagi generasi milenial sekarang ini, pola makannya juga mungkin masih banyak kurang dikontrol gitu, sehingga mungkin adanya puasa ini, Allah menyerukan kita puasa dari 12 sampai 13 jam dalam satu hari ini seperti di detox gitu nggak sih, badan kita dikeluarkan zat-zat beracun, bahwa diistirahatkan sebentar dari 1 tahun full yang memang kita ini mengkonsumsi banyak sekali makanan-makanan yang mungkin juga tidak baik untuk tubuh kita itu, ya nggak? Iya benar. Nah kalau menurutku segi psikis, dari segi psikis ya, atau dari segi mentalnya, kita juga harus banyakin ilmu kita nih tentang bagaimana cara kita menghadapi Ramadan, seperti mungkin ikut acara-acara yang jangan dilakukan seperti hari ini, masya Allah banget. Terus juga banyak mendengarkan kajian-kajian, kita recharge lagi iman kita bahwa memang puasa ini Allah berikan kewajiban tersebut kepada kita agar kita bisa memetik pahala sebanyak-banyaknya nih di bulan Ramadan. Karena segala satu ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nilai pahalanya berlipat-lipat ganda. Gitu sih kalau dari aku. Terus Kak, menurut Kakak kita ya bicara nanti kita sharing juga boleh gitu kan. Kalau menurut Kakak ibadah yang ampuh tuh yang gimana sih untuk meningkatkan pundi-pundi pahala kita pada bulan puasa ini? Ibadah yang ampuh. Sebenarnya gini, semua ibadah itu nilainya pasti ada di mata Allah gitu. Mungkin dari kita aja nih yang suka mikirnya ketinggian, ibadah apa yang harus saya lakukan agar maksimal, agar ini, padahal dari ibadah kecil aja kita tuh jarang nyentuh gitu ya nggak sih? Jarang nyentuh, terus
jarang ngelihat, terus juga jarang sadar lagi bahwa oh itu harus kita lakukan. Dari kita senyum aja tuh kita udah ibadah gitu sehari-hari. Apalagi kalau kita berzikir pada Allah, kita membaca Quran, terus juga sholat tarawih. Ini sering banget nih kejadian kalau misalnya kita bukber, ada buka bersama teman-teman dan lain-lainnya, kita ketinggalan sholat tarawihnya. Maka mungkin ini sih yang emang spesial banget. Kayak tarawih kan nggak ada lagi, cuma 1 tahun sekali kan, hanya dari bulan Ramadan, dan banyak banget kita sia-siain gitu. Masjid yang awalnya mungkin hari pertama tuh penuh banget, di masjid rumahku ya penuh banget nih awal, terus besok tuh udah bener-bener sepi loh, bener-bener sepi Raisa, sumpah sepi banget. Wah itu kerasa banget bahwa oh gitu ya, orang euforianya tuh awal doang ya, euforianya awal doang, sedangkan Allah tuh udah ngasih kita nih bulan Ramadan yang cuma 1 bulan, 1 tahun 1 kali aja kita rasakan, dan kita sia-siain banget gitu. Itu kan benar-benar suatu tamparan bagi kita bahwa ayo dong, kalau bukan kita generasi muda yang menggerakkan ibadah masjid, masa isinya cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah berumur gitu. Sedangkan harusnya kita dong di garda terdepan. Iya. Oke, aku juga mau nanggapin yang kayak Kak Vinia bilang gitu. Di masjid aku juga waktu itu ustadznya pernah ceramah bilangnya tuh gini, kalau di Arab gitu, pokoknya di luar dari Indonesia ini mungkin yang rame tuh 10 malam terakhir karena orang mencari malam Lailatul Qadar ya nggak sih Kak? Tapi kalau di kita yang ramenya awal-awal gitu, wah udah puasa nih gitu. Bukan mencari Benar. malam Lailatul Qadar yang adanya tuh di 10 malam terakhir gitu. Iya, iya benar-benar. Tapi justru kalau misalnya kita emang sih memang 10 malam terakhir, tapi di sini juga 10 malam terakhir sepi nggak sih, karena udah pada lebaran, mau pulang kampung, mall yang rame, mall banget yang rame, iya kan gitu. Oke, Ya terus jadi pelajaran. ya jadi pelajaran juga kita semua gitu ya kan. Ya maksudnya ya ya gimana maksudnya di akhir itulah segala keistimewaan bulan Ramadan tuh kayaknya kelihatan bagi orang-orang yang mendirikan qiyamul lailnya gitu dari iktikaf, tahajud, baca Al-Quran, zikir segala macam itu bakal kelihatan ya sih Kak? Ya enggak sih Kak? Iya benar banget sih, benar-benar. Juga gini Kak, Ramadan ini kan sangat identik juga dengan silaturahmi sebelumnya. Kita kan biasanya kalau mau puasa tuh maaf-maafan dulu gitu ya kan. Implementasi silaturahmi sendiri menurut Kakak tuh gimana selama Ramadan? Oh, implementasi. Sebenarnya banyak loh. Kayak misalnya kalau menurut aku ya, masjid itu adalah satu tempat buat kita silaturahmi yang paling terdekat kita jangkau gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita sehari-hari aja banyak ini kan, banyak kegiatan, aktivitas-aktivitas yang emang gak bisa sama gitu loh antar satu dan lain orang. Jadi kita mungkin sulit untuk bertemu dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau misalnya kita menjadikan masjid sebagai sentral atau tempat utama kita dalam menjalin silaturahmi tersebut, benar-benar bisa loh. Kayak aku mungkin di sini kan ada remaja masjid juga ya di komplek rumahku. Dan di situ memang kalau ketika kita Ramadan kerasa banget, oh di Ramadan nih kita baru ketemu lagi, kita baru nyusun proker lagi, ngapain aja sih kita sebulan ini, kegiatan apa aja yang mau kita maksimalin, abis itu baru kita rapat bareng-bareng, ngomongin zakat fitrah dan segala macam. Jadi memang kalau misalnya implementasinya, ngomongin implementasi, kerasa banget bulan Ramadan itu berimpact buat kita yang emang jarang ketemu sama siapa aja tuh ketemu gitu loh di bulan Ramadan, karena emang banyak keperluan itu sih gitu. Jadi memang wah keren banget kan, berarti bulan Ramadan tuh banyak banget manfaatnya gitu. Tapi emang kita aja yang kurang lihat lagi, kurang ini ya. Oke. Mungkin aku random aja sih nanya sama Kakak ya. Kan ada tuh ayat Al-Quran atau hadis mungkin yang mengatakan kalau misalnya kita tuh nggak boleh tidak bersapaan lebih dari 3 hari, apalagi mau puasa gitu kan. Nah, kalau masih ada nih orang-orang yang seperti itu, tuh menurut kakak gimana? Misalnya kita lagi puasa, tapi masih ada tuh dendam sama orang lain, tuh gimana kak? Menurut kakak? Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh pasti pernah terjadi sih dalam kehidupan kita, karena nggak mungkin kita hidup bersosial ataupun hidup bermasyarakat dengan kondisi yang 100% baik-baik saja gitu. Nah menurutku
ketika kita sudah tahu akan landasan hal tersebut, ya kan, bahwa memang ketika kita bermusuhan, kita tidak melakukan proses apa namanya silaturahmi antar satu teman kita atau ada masalah di antara kita, hal ini bisa menutup segala pahala kita gitu. Jadi ibaratnya kehidupan yang kita jalani juga nggak enak. Jangan jauh-jauh deh. Kalau misalnya aku bermasalah nih sama kamu, bermasalah lah. Terus kita diharuskan untuk bertemu di suatu tempat yang memang kita harus hadir gitu bersama-sama. Pasti kan nggak enak banget kan kondisinya. Jadi menurutku ketika hal ini terjadi pada kita, yang harus kita lakukan itu tentunya kalau memang udah nggak bisa dihindari ya, kita harus segera untuk mengklarifikasi lah atau mentabayunkan, karena memang di Islam pun kita harus dianjurkan untuk bagaimana cara kita mentabayunkan suatu masalah kepada orang yang bermasalah tersebut agar memang suatu apa ya kesalahpahaman ataupun selisih pendapat itu bisa kita minimalisir gitu, karena memang sifat orang yang berbeda-beda ataupun kebiasaan orang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda pula, inilah yang membuat banyaknya permasalahan-permasalahan sosial juga yang terjadi gitu. Jadi kita kalau mau menghindari 100% pun nggak bisa, jadi kita harus pinter-pinter lah gimana caranya kita melihat orang lain, oh seperti ini dia, berarti kita harus bersikap seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu sih kalau dari Oke. gitu. Terus aku juga pengen tahu nih Kak, gimana sih pendapat Kakak gitu kan? Ada perasaannya ada perbedaan antara Ramadan dari mungkin dari 2020 gitu. Kita menghadapi Covid di era Ramadan juga 2021 dan 2022 sekarang tuh apa sih perbedaan yang Kakak rasain gitu? Banyak ya perbedaannya, tapi aku rasa di tahun ini udah lumayan banget ya. Alhamdulillah, walaupun memang masih ada pembatasan ya, masih ada pembatasan, banyak pembatasan, tapi udah bisa dengan leluasa walaupun kita terus pakai masker setiap harinya, tapi masih enak aja. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu bener-bener yang sampai Sabtu renggang gitu kan di banyak masjid gitu-gitu. Terus Iya, bener. memang sedikit cek suhu emang itu bener-bener ketat banget kan COVID-nya gitu. Tapi kalau emang mau dibandingin, ini juga nggak sebebas dulu waktu Ramadan sebelumnya. Dulu di tahun-tahun 2019 ke belakang, memang suasananya itu lebih enak lagi lah gitu, karena belum ada pandemi ini. Terus kita juga emang masih bisa leluasa kemana aja. Gitu. Ya pasti sedih banget sih, tapi mungkin semoga ini pasti ada hikmahnya dari Allah biar kita terus jaga kesehatan lagi, biar kita makin bisa produktif juga kalau misalnya kita sehat. Gitu. Pasti banyak teguran dan banyak hikmah dari Allah. Iya. Terus nih Kak, biasanya kan kalau bulan Ramadan tuh identik dengan apa ya, kegiatan remaja gitu ya. Untuk yang berkegiatan pasti kebanyakan yang remaja, karena kalau orang-orang tua kan mungkin hanya support system dari belakang aja gitu. Nah gimana sih caranya menurut Kakak tuh menguatkan peran pemuda untuk memakmurkan masjid? Ya karena kan juga yang aku tahu, aku pernah baca hadis atau ayat, pokoknya yang mulia itu tuh adalah orang-orang atau anak-anak muda yang hatinya terpaut ke masjid gitu. Tuh menurut Kakak gimana? Peran pemuda Kalau dan menurutku, lebih gitu. oke, kalau menurutku memang kita nih sebagai generasi muda, sebagai emang kita generasi yang akan meneruskan dakwah Islam selanjutnya, peran kita tuh sebenarnya sangat dibutuhkan dalam bagaimana kita memajukan Islam di masa yang akan datang. Tentunya yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ya bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid tersebut. Nah, kalau misalnya di lingkungan, aku balik lagi ke cerita aku lagi ya, karena yang aku lihat remaja masjid di lingkungan komplek rumahku. Boleh dilihat ya teman-teman, jadi remaja masjid di lingkungan rumahku ini ada Instagram juga, namanya The Real Kurma. Oh, Jadi kita namanya Kurma, kumpulan remaja masjid Uswatun Hasanah. Nah, di sini memang kita tahun ini nih baru banget kita ngadain agenda berbagi takjil dan juga berbagi sahur di per minggu gitu loh. Jadi memang setiap hari Sabtu dan hari Minggu itu kita bagi takjil dan bagi sahur gitu. Nah, dari situ aku kayak bener-bener rasain persaudaraan yang erat banget sama mereka, karena emang jarang banget, dan emang baru tahun ini aku full puasa di Tangerang. Biasanya kan memang aku di Jawa Timur kan, ya ya. di kampus gitu kan. Tahun ini aku udah lulus alhamdulillah. Oh, Jadi wah, dari awal nih sampai akhir insya Allah aku di rumah nih gitu. Jadi memang kerasa banget mereka ngadain ini, ngadain itu, kita bareng-bareng dan segala macem, sampai aku baru mendapatkan apa ya,
mendapatkan suatu kesimpulan lah. Ketika kita ingin merubah atau mengajak orang lain untuk bergabung kepada kita dalam kebaikan, misalnya kata kamu tadi, gimana cara mengajak generasi muda untuk tertaut pada masjid gitu hatinya kan. Ya kan? Nah, itu tuh memang sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Karena orang-orang lain itu pasti ngelihat bagaimana perilaku anak-anak masjid itu ya nggak sih? Kayak, oh dia nih sering di masjid, terus dia itu punya kebiasaan yang baik, sering baca Quran, terus baik sama orang lain, hormat sama yang lebih tua dan segala macam hal-hal simpel kayak gitu aja sebenarnya. Tapi memang itu benar-benar berpengaruh sih menurut aku. Kayak kalau kita kebanyakan bicara mungkin ya, kebanyakan bicara kepada banyak pihak gitu, justru kita malah jarang didengar gitu. Jadi baiknya sih menurut aku kita contohkan aja dulu hal-hal yang baik nih, terutama bagi kita yang memang sudah paham mungkin ya, sudah paham tentang hal ini, kita contohkan hal-hal baik seperti itu, yang insya Allah juga mereka tuh akan lihat sifat baik kita, perilaku baik kita. Oh jadi memang sebagus itu ya kalau kita bergabung di masjid. Sih. Ya karena kan kebanyakan juga tuh orang ke masjid itu cuman sekali setahun doang Kak. Kalau puasa, tarawih udah. Nanti hari-hari biasa enggak lagi gitu. Aku sebenarnya juga kayak aku pribadi juga seperti itu kadang-kadang. Jadi kayak keinginan tuh ada, cuman mau mewujudkannya tuh aduh berat nih setannya gede banget gitu loh. Iya iya paham aku. Sebenarnya ini sih dari circle kamu aja dulu. Mungkin kalau emang belum bisa orang lain yang ngajak, ya coba aja kamu ngajak orang lain. Kan biasanya kita emang kalau ada temen kita jadi semangat gitu. Iya. Jadi semangat, wah ada temen nih mau ke sana. Gak apa-apa niatnya awal dulu itu. Tapi kan seiring dengan kita berada di sana, kita sering berdiam diri di masjid, kita sering iktikaf di masjid, jadi kita oh setenang ini ya di masjid enak ternyata. Kalau apalagi kalau misalnya emang lagi free, lagi kosong, ya boleh banget kita gabung di masjid, gak ada masalah gitu loh menurut gue. Jadi emang yang harus dimulai itu diri kita dulu deh gitu. Jadi dibangkitkan lagi semangatnya bahwa segala amal ibadah kita tuh pasti Allah catat loh yang kebaikan ini. Wah, sangat insightful ya. Maksudnya untuk diri kita dan mungkin buat teman-teman yang nonton juga, insya Allah bermanfaat lah. Gitu. Terus gini Kak, gimana sih layaknya pemuda milenial itu kan kita ada di era milenial banget nih ya kan. Jadi gimana sih idealnya kita tuh melakukan syiar selama bulan Ramadan gitu. Oh syiar selama bulan Ramadan. Pastinya kita tuh kalau misalnya mau yang kan kita nggak bisa melakukan suatu hal itu dengan membayangkan suatu hal yang besar juga. Pasti dari hal-hal kecil itu harusnya dimulai dari hal-hal kecil. Aku salut banget sih sama Janandi ini karena aku juga baru tahu organisasi ini, tapi memang sudah banyak melakukan aktivitas sosial ya, seperti melakukan live IG ini. Benar-benar, apalagi sekarang media sosial, IG, YouTube, apalagi itu benar-benar platform yang emang banyak banget dikunjungi oleh anak-anak muda. Bahkan di usia kita atau di bawah kita yang bawah banget nih, yang usia 10 sampai 15 tahun, yang SD, SMP tuh udah mahir banget lah ibaratnya mengaplikasikan platform ini gitu. Jadi kalau memang mau menggerakkan bagaimana cara kita syiar, ya tentu dengan menggunakan media-media sosial itu, sehingga mereka-mereka yang tujuannya misalnya mungkin belajar online, dari belajar online ini ternyata ada kajian ini nih gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang harus ditingkatkan lagi, bagaimana kita memberikan suatu pengaruh gitu kepada generasi-generasi muda, karena emang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain gitu nggak sih. Jadi menurutku kalau misalnya banyak organisasi-organisasi kayak Janandi dan yang lain sebagainya, kan udah banyak ya sebenarnya organisasi-organisasi yang bergerak dalam aktivitas sosial dan juga keagamaan pastinya. Ini bagus banget sih buat generasi muda. Alhamdulillah, semoga Janandi juga bisa kedepannya lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Amin ya. Oke, terus sekarang gini kan karena masih pandemi nih Kak, ya karena kondisi pandemi yang masih terjadi di tengah-tengah kita, membuat digitalisasi itu makin marak ya Kak. Nah menurut Kakak, gimana peran pemuda atau kita sebagai generasi milenial tuh memanfaatkan digitalisasi selama Ramadan? Manfaatkan digitalisasi. Oke, pastinya kita harus memanfaatkan itu dengan baik, karena sekarang Google semua yang kita cari itu pasti ada ya di sana. Mau apapun, mau dari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk juga ada gitu. Sehingga
apa ya, pendidikan di rumah itu juga penting banget sih. Gimana memang digitalisasi ini, perkembangan teknologi ini selalu harus dipantau oleh orang tua juga gitu. Ya. Bagaimana ketika memang orang tua masih memiliki anak-anak kecil, harus dilihat nih anaknya buka apa ya sehari-hari. Jadi kalau misalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini, aku sih benar-benar menyarankan bagi kita semua untuk terus mencari dan melihat hal-hal positif yang memang sedang berkembang di sekeliling kita gitu. Karena banyak dari kita juga yang memang banyak nih apa ya, hot news lah atau breaking news yang terbaru, tapi kita tuh nggak tahu gitu loh sama sekali tentang hal itu. Karena memang cuman asik scroll TikTok, scroll IG dan segala macam yang emang manfaatnya tuh sedikit banget gitu. Jadi memang literasi itu harus ditingkatkan lagi ya, bagaimana meningkatkan orang-orang minat baca dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dilihat gimana caranya itu balik lagi ke diri kita yang mulai. Karena kalau kita udah banyak banget apa namanya ya, mau ngelakuin ini buat orang lain, tapi kalau dari mereka aja nggak ada niatan untuk melakukan hal itu, ya susah juga sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Okay. Terus perlu nggak sih Kak kita tuh melakukan dakwah gitu, misalnya bikin konten seputar Islami itu mengikuti zaman sekarang gitu. Maksudnya kan orang-orang kan sekarang tuh gampang akses YouTube, TikTok, Instagram gitu, banyak kajian-kajian online gitu kan. Nah, sebagai anak muda gitu kan, wajib nggak sih kita melakukan hal itu gitu? Oh tentu ada keharusan kan. Kita kan semua manusia di muka bumi ini sebagai khalifah kan, Mm-mm. sebagai yang mengelola bumi dan menjaga serta memelihara seluruh yang ada di dalam bumi itu sendiri gitu. Bahkan Rasulullah juga mengatakan bahwa sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat gitu. Jadi kita memang punya kewajiban untuk berdakwah gitu, walaupun memang dakwah itu nggak yang harus ceramah di depan orang yang menggebu-gebu, nggak seperti itu juga gitu. Jadi kita hari ini ngobrol kayak gini aja itu udah bagian dari syiar, bagian dari dakwah gitu kan. Jadi memang sebenarnya banyak dari kita yang melihat sesuatu tuh dari hal-hal yang rumit dulu sehingga memang nggak dilakukan akhirnya gitu. Maka aku bener-bener nyaranin banget dari kalian ketika kita melakukan kebaikan atau kita melakukan suatu hal lah yang baik kepada orang lain, itu tuh udah bagian dari dakwah kita. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah untuk bosan jadi orang baik gitu. Jadi kalau kalau kita hanya menginginkan atau mengandalkan suatu dari hal yang besar aja, itu nggak akan sulit gitu loh terwujudnya. Jadi ngobrol-ngobrol santai kayak gini di platform Instagram, menurutku itu bagus banget dan ini banyak manfaatnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau syiar, mau dakwah untuk kebaikan, ya kita mulai sama-sama dari hal-hal yang kecil. Oke. Terus gimana ya? Kan kebanyakan tuh kayak orang nih kalau lihat Instagram tuh atau lihat TikTok itu tuh kan yang bener-bener ada tuh kan ya emang yang dilihat tuh yang hobinya mereka gitu kan. Misalnya kayak ya kalau suka makanan, masak-masak gitu ya udah kalau ada videonya lewat di nggak di scroll gitu. Nah, waktu ada sedikit apa ya istilahnya kajian atau sedikit reminder tentang ya tentang iman, tentang Islam tuh kadang di skip. Nah, itu menurut kakak tuh gimana? Jadi maksudnya mereka tuh nggak mau denger-denger yang kayak gitu gitu loh. Ah, udahlah gitu. Paling ya udah ini lagi gitu. Terus menurut kakak gimana? Sebenarnya mungkin banyak dari yang terjadi kayak gitu tuh karena ngerasa ih berat banget lah ngomongin Iya, agama. betul betul. Ya nggak sih? Banyak banget dari kita yang suka mengkotak-kotakan bahwa agama ya agama, kehidupan sosial ya kehidupan sosial. Padahal kan nggak boleh ya kayak gitu. Itu namanya nggak boleh gitu. Padahal segala sesuatu kehidupan kita atau semua yang berkaitan dengan kehidupan kita ini pasti ada kaitannya dengan agama. Karena memang agama sudah mengatur bagaimana jalannya kehidupan kita itu. Jadi kalau menurut aku orang-orang yang kayak gini itu niatnya harus dilurusin lagi gitu. Jadi semua yang kita lihat di media sosial itu gak apa-apa kita lihat dan kita cerna, tapi memang harus kita saring gitu, harus kita saring. Oh ini yang baik, ini yang buruk. Nah ketika ada suatu hal baik di depan mata kita, kenapa harus kita skip gitu? Ya nggak sih? Sedangkan kita waktu itu ya udah ngelihat aja, scroll aja gitu. Maka kalau kayak gini kan udah balik lagi ke habit dan kebiasaan masing-masing individu ya. Benar nggak sih? Karena sulit juga untuk mengubah suatu kebiasaan yang memang sudah mendarah daging gitu. Jadi kalau misalnya menurutku banyak banyak apa ya? Kita mungkin sebagai orang-orang yang sudah paham ataupun orang-orang yang apa namanya?
mengertilah tentang hal ini, kita harus pinter-pinter nih gimana cara membungkus dakwah itu sendiri menjadi suatu hal yang menarik, suatu hal yang memang nggak ngebosenin dan bisa masuk gitu langsung ke pikiran dan hati mereka. Oke. Terus, gimana sih caranya mungkin Kakak punya tips atau ya semacam cara-cara yang unik gitu atau bisa diikutin sama kita sebagai anak milenial itu untuk tetap eksis selama Ramadan tapi tidak keluar dari syariat Islam gitu. Kalau menurutku memang apa namanya, kalau menurutku memang semua itu kita harus tetap melihat gitu loh. Kan ada orang juga yang ketika melihat perkembangan teknologi ini kayak tutup mata gitu nggak sih, kayak ya udahlah biarin aja. Misalnya nih ya, saya udah tutup mata aja dan ya udah aku fokus aja ibadah sama Allah. Tapi memang kita masih hidup di dunia yang kita diharuskan untuk melihat situasi sosial kita, bagaimana perkembangan kita dan bagaimana kondisi Islam di masyarakat ini gitu. Bagaimana orang-orang memandang Islam saat ini itu juga perlu banget kita lihat. Nah, jadi menurut aku perbaiki lagi niat dan kita harus lihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu untuk memperjuangkan agama Allah, insya Allah itu akan ada balasan yang sangat berlipat ganda gitu loh dari Allah. Nah, jadi ketika kita tetap mengikuti perkembangan zaman itu sendiri, kita tetap lihat bahwa oh sekarang itu trennya seperti ini, tapi kita tetap berpegang teguh pada syariat yang memang sudah Allah tetapkan, insya Allah sih kita gak akan terpengaruh kepada hal-hal buruk gitu. Karena mungkin kebanyakan hal-hal buruk itu terjadi ketika kita menganggap remeh syariat itu sendiri. Jadi kayak udahlah gak apa-apa, yang penting aku senang-senang dulu sekarang gitu. Aku sih bukan menyamaratakan bahwa semua orang berpikiran seperti itu, tapi mungkin kebanyakan dan sebagian besar seperti itu, sehingga yang memang harus diubah adalah lagi-lagi pola pikir dari manusia itu sendiri. Tapi memang kalau misalnya bukan dirinya yang ingin mengubah, sulit banget untuk dijangkau pasti. Iya, benar. Setuju. Ya, karena kan gimana ya? Kita nggak bisa ngomong aja ke satu orang gitu. Maksudnya kalau menurut aku kayak kita ngomong ngomong sesuatu sama orang gitu. Kalau dia emang yang nggak mau untuk maksudnya untuk berubah, emang dianya yang nggak mau gitu. Jadi ya udah kita ngomong juga nggak bakal didengerin juga gitu. Jadi emang harus dari hatinya gitu untuk berubah, untuk bener-bener nggak kayak gitu lagi gitu. Nah, Iya, sekarang kan udah mau masuk ke 10 malam terakhir. Udah kayak ya udah kemarin tuh baru rasanya tuh baru debat-debat sidang isbat ini kita puasa hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Tahu-tahu udah mau di 10 malam terakhir aja. Nah, biasanya kan ada malam Lailatul Qadar, di mana malam itu tuh lebih baik dari malam 1000 bulan gitu. Nah, caranya kita itu biar dapat malam itu tuh menurut Kakak gimana? Maksudnya kan memang meningkatkan ibadah tapi kan ada nih yang aduh males, aduh bangun bangun tahajud mah dingin gitu. Kalau ya gitu. tapi memang kalau misalnya kita mau meraih segala sesuatu, kita harus melakukan proses-proses sulitnya ya Ya, nggak sih? betul. Terutama rasa malas itu sendiri. Jadi kita nggak bisa mau minta surga, tapi kita tuh nggak berjuang lebih untuk menggapainya gitu. Iya. Bener dong. Karena jadi kalau misalnya namanya juga Lailatul Qadar, malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita hanya bisa mendapatkan malam itu ya hanya di malam itu yang kita juga nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Memang Allah kasih clue kita di 10 malam terakhir, tapi nggak tahu di tepatnya tuh di hari keberapa gitu. Sehingga ketika kita sudah mempunyai keyakinan bahwa kita harus menggapai malam ini, kita harus beribadah, kita harus ini, insya Allah sih menurut aku kalau kitanya kuat, itu kita juga pasti semangat untuk melakukan ibadah. Ya. Nah, tips dari aku juga, kita juga nih yang biasanya bikin kita malas tuh kita ngantuk ya nggak sih? Iya, Kak. Kita ngantuk malam-malam males banget bangun gitu. Cuman memang kalau kita membiasakan diri kita tidur lebih cepat, mungkin tidur lebih cepat, lalu kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak berguna tuh, maksudnya yang sia-sia tuh disingkirkan dulu lah. Jadi kita hanya fokus di malam Lailatul Qadar ini, insya Allah kita maksimal gitu loh. Jadi bangun jam setengah 1, jam 1, terus kayak mulai dan segala macam tuh kita enak zikir sampai mau menjelang sahur kan masya Allah ya gitu. Jadi itu gitu. Jadi kalau misalnya emang kita mau melakukan suatu hal, nggak mungkin nggak ada pengorbanannya gitu, nggak mungkin nggak ada pengorbanannya. Jadi harus ada suatu hal yang kita tinggalkan untuk mendapatkan kebaikan yang lebih berlipat. Masya Allah. Ya emang sih kadang kayak em,
Mas tantangannya tuh emang kayak gitu. Mungkin ya kan tadi Kakak juga udah bilang balik dari diri kita, kembali lagi ke diri kita gitu. Mau apa enggak? Itu sebenarnya. Mhm. Terus menurut Kakak nih gimana sih caranya membentuk generasi Islam yang berkarakter dan bisa memegang teguh nilai-nilai Islam gitu. Oke, kan kita udah banyak banget ngebahas tentang gimana sih peran pemuda, terus gimana caranya kita sebagai generasi muda untuk terus istiqomah lah ibaratnya terus istiqomah untuk menyebarkan kebaikan dan apa ya mendakwahkan Islam ini ke orang-orang yang memang masih awam sekali dengan bagaimana berislam itu sendiri. Nah menurutku kalau seandainya kita mau kita sebagai khalifah ini terus menyebarkan kebaikan itu sendiri, insya Allah segala suatu hal yang baik itu juga pasti akan terlaksana gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita terus meniatkan ini semua karena Allah, bahwa kita beribadah, kita berdakwah, kita menyebarkan kebaikan ini karena Allah, dan masih di jalur syariat itu sendiri, insya Allah semua yang emang kita aplikasikan, yang terucap di lisan kita, perbuatan kita itu adalah hal-hal baik yang memang akan membuat orang lain, oh masya Allah indah sekali Islam itu sendiri, masya Allah banyak banget syariat-syariat Islam yang memang menjaga manusia itu sendiri dari semua hal-hal buruk yang akan terjadi di hidupnya dan lain sebagainya. Jadi pintar-pintarlah kita sebagai manusia itu untuk mengambil hikmah dari setiap keadaan. Banyak manusia yang memang dihadapkan dengan hal-hal di kehidupan sehari-harinya, tapi dia hanya mengambilnya dari sisi negatifnya aja gitu. Jarang yang ngambil dari sisi positif ya nggak sih? Itu juga nasihat ya buat diriku, karena emang susah nih kalau emang tadi kita masih udah dipengaruhi oleh emosi, overthinking dan lain-lain. Mungkin generasi sekarang overthinking tuh hal-hal yang aduh aku mau healing dan segala macam itu kan emang sering banget gitu terjadi. Jadi kalau menurutku kalau emang kitanya ini udah Bismillah ya Allah Bismillah aku mau melakukan hal-hal ini insya Allah itu pasti dipermudah karena emang niatnya karena Allah. Oke, terus mungkin ini kalau dari aku juga kayak misalnya tuh, ya intinya mah kita meniatkan segala sesuatu itu dari diri sendiri dulu sebelum kita ngajak orang lain ya kita yang punya niat baik itu nggak sih Kak? Ya benar. Ya karena kalau nggak kita yang mulai kita ngajak orang nanti kayak kita ngajak orang justru dia yang lebih bersemangat dari kita yang emang yang ngajak gitu jadi kayak rasanya kayak nggak sinkron gitu balik gitu kan maksudnya kita yang ajak tapi ke orang yang lebih ini gitu. Giat nih gitu. Oke. Iyalah. Terus ada nggak kakak pesan-pesan untuk anak muda nih, anak muda generasi milenial selama Ramadan, apalagi di sisa 10 malam terakhir ini? Oke, pesan-pesan itu pesan juga pasti buat aku juga karena memang uh, kita ini dalam hidup pasti kita akan menghadapi banyak sekali tantangan di dalamnya. Nah, tentunya dengan adanya bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan kita manusia yang lebih semangat lagi untuk meraih semua kebaikan-kebaikan pahala-pahala Ramadan yang emang udah Allah sajikan kepada kita gitu. Jadi banyak banget dari kita yang masih menyia-nyiakan hal itu. Jadi pesanku itu maksimalkanlah bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari lagi dari hari ini. Ya. Karena belum tentu kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tapi semoga semua yang nonton kita dan semua orang-orang baik, insya Allah Allah izinkan terus untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi ketika kita telah maksimal, walaupun kita tahu nih ibadah maksimal kita itu juga belum tentu Allah terima gitu. Kita nggak ada yang tahu kan ibadah mana yang Allah terima, ibadah mana yang Allah tolak dan segala macam. Tapi tugas kita sebagai manusia kita harus terus berusaha, kita harus terus menebarkan kebaikan, kita harus terus beribadah kepada Allah dan yakin bahwa memang Allah itu memiliki rencana indah untuk kita pastinya. Allah itu punya hikmah yang banyak di kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah memiliki perasaan dan pikiran seperti ini, insya Allah dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat kebaikan tuh kita enak dan tenang gitu di kehidupannya. Jadi pesan aku juga buat teman-teman semua intinya semangat terus ibadah puasanya, jangan pusing-pusing, jangan ngerasa terbebani dengan ibadah-ibadah puasa yang ya berat banget deh puasa dari pagi sampai sore. Ingat kita belum tentu punya umur di tahun yang akan datang. Jadi maksimalkanlah semaksimal mungkin. Kalau kita bisa lakukanlah sebaik-baiknya. Oke.
Terima kasih Kak waktunya gitu. Sekarang kita lihat dari orang yang nonton. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya ke Kak Vinia boleh di chat aja, diketik aja. Ya Karena boleh. rame banget, Kita alhamdulillah. sharing. Ya alhamdulillah. Biar produktif tuh biar nggak cuman puasa menahan haus dan lapar gitu nggak sih Kak? Biasanya kan orang-orang tuh puasa tuh habis subuh tidur, terus nanti bangunnya maghrib aja gitu. Memang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, Ya, tapi kan kita juga harus melakukan aktivitas lain. Kita harus produktif, bukan berarti puasa kita bermalas-malasan. iya. Salah, banyak yang salah arti ya. Ini kalau dari ada yang mau nanya, boleh? Alfizarat Boleh, boleh. 1300, ayo boleh nanya. Kasih yang udah gabung. Banyak ya, alhamdulillah. Heeh. Ada yang nanya tuh, udah punya calon. Cie, Masya Itu Allah. siapa ya? Temenku ini. Ah, iseng pasti. Doain aja ya. Ya Allah, Doain aja. Semoga yang terbaik akan amin. datang. Insya Allah. Buat kamu juga ya, Raisa. Oke Kak. Semangat. Aduh. Ini kayaknya, oh ya udah, tanyanya diwakilin aja boleh. Ya, silahkan. Ya, sambil menunggu mungkin aku juga mau berbagi cerita dikit lah Kak, boleh nggak sih Kak? Boleh, boleh. Jadi aku tuh kan apa ya sering diajakin pergi bukber gitu sama teman-teman gitu. Tapi yang aku tuh kayak jawabnya oh iya nanti lihat keadaan dulu gitu kan. Nah karena aku tuh maksudnya template-nya aku udah paham gitu. Kalau bukber sama anak-anak sama teman-teman SMP atau teman-teman SMA tuh sholatnya tuh pasti tinggal aja aku tuh nggak mau makanya gitu Kak kayak yaudahlah mending buka di rumah aja deh kalau misalkan gitu atau enggak aku juga pernah bilang gitu mending aku tuh bukbernya sama anak-anak Janandi ini gitu kayak maksudnya ya udah insya Allah mereka sholatnya nggak ada yang tinggal gitu-gitu jadi makanya ya udahlah mending sama anak-anak Janandi deh daripada teman-teman yang lain bukan berarti aku tidak mau bersosialisasi tapi ya udah kebiasaan gitu Kak. Iya, ngerti aku. Ada yang nanya Kak, boleh dijawab dulu. Kalau olahraga saat puasa tuh gimana, Kak? Oh, olahraga saat puasa. Ya nggak apa-apa sih olahraga saat puasa, nggak ada masalah. Cuman yang masalah kan kalau kita mengatasnamakan olahraga untuk membatalkan puasa itu sendiri. Iya kan? Oh, aus nih habis lari misalnya. Belum. Terus ya udah aja, itu kan yang salah gitu. Jadi kalau kita bisa dan kita merasa energi kita cukup, nggak apa-apa sih menurutku. Nggak apa-apa. Oke. Maksudnya kegiatan-kegiatan lain juga kan nggak masalah juga nggak sih Kak? Maksudnya biar puasa kita tuh nggak, saya nggak lempeng-lempeng Nggak, aja gitu, nggak tidur aja seharian gitu. ya pinter-pinter kita lah untuk ngisi kegiatan itu ya nggak sih? Banyak banyak kan harus hal-hal yang harus kita lakukan sebenarnya. Iya, Nggak apa-apa. Kan untuk berproduktif setiap harinya. iya, betul sekali. Oh iya, buat
nanggepin cerita kamu tadi nih, Ya, gimana? aku setuju sih. Tahun ini aku kayaknya bukber tuh baru satu kali deh kayaknya. Heeh. Karena aku merasa, aduh kalau di luar tuh emang bener, ya itu aku bilang tadi, kita ya, di taraweh tuh geser gitu loh, Iya, nggak iya, iya. aware gitu. Tapi kalau sholat maghrib tuh karena kewajiban pasti kita usahakan mau sepepet apapun. Tapi kalau taraweh ya udah ntar lah jalan-jalan dulu. Jadi kita jadi nggak Heeh. dapet pahalanya gitu. Iya. Ini Kak ada yang lagi nanya, ada yang nanya lagi, aduh, kalau puasa terus ngerjain Saya proyek besar dan akhirnya capek, terus mutusin buat mandi gitu siang-siang atau nggak sore, karena biar badan lebih enak, itu ngebatalin nggak? Kan banyak yang bilang tuh Kak, ya kalau bulan puasa tuh mandinya tuh nggak boleh siang-siang gitu. sebenarnya hukumnya kan makruh. Heeh. Tapi kalau misalnya kita nggak minum airnya ya nggak batal. Kalau ya nggak sih, kalau kita nggak minum nggak batal. Bener. Cuma memang lebih baik tidak gitu. Cuman kan kalau memang nggak apa-apa sekali-sekali mungkin ya nggak apa-apa sih. Hmm. Kalau dari aku ya, kalau dari aku nggak apa-apa kok. Terus ada lagi nih Kak, kasih dong tips gimana sih caranya ngelawan diri sendiri kayak males, egois, wasting time biar produktif kayak kakak. Makasih kakak cantik ya. Bisa aja. Pertanyaannya Nah, Kak. oke, melawan diri sendiri dari rasa malu, egois, wasting time. Oke. Kalau dari rasa males itu sendiri, tentu kita harus, kalau menurut aku ya, kalau misalnya hal-hal negatif kayak gini, pasti ada beberapa faktor yang nyebabin, faktor internal juga eksternal gitu. Hmm. Internal itu tadi yang seperti kita tadi bahas, bahwa diri kita tadi banyak banget ngerasa bahwa males lah ngelakuin ini, terus kita masih ngeduluan ego kita dan lain sebagainya. Jadi kalau dari intern diri kita, menurutku cara yang paling ampuh itu kita harus punya target sih di hidup kita. Kita punya target atau goals yang emang kita ingin capai, sehingga dari hal itu kita juga punya rencana-rencana atau tahapan-tahapan yang akan kita hadapin ke depannya gitu loh. Nah, kalau misalnya faktor eksternalnya atau dari yang lain, itu biasanya memang dari apa namanya, lingkungan kita juga berpengaruh banget. Kalau misalnya lingkungan kita adalah orang-orang yang males atau orang-orang yang egois, orang-orang yang suka menghabiskan waktu, ya pasti kita akan keikut seperti itu. Jadi kalau memang kita mau berhijrah ataupun kita mau berubah, kita harus banyak memperbaiki aspek nih di dalam kehidupan kita. Nggak cuma aspek dalam diri kita, juga aspek sosial. Kalau misalnya lingkungan kita ini udah ibaratnya toksik lah, toksik dalam keseharian kita, malah jadi bikin kita nggak produktif, males, dan cenderung leha-leha setiap harinya, berarti kita harus mencari lingkungan yang lebih baik lagi yang bisa memberi kita semangat terus, memberi kita semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Gitu ya. Teman kakak nih kayaknya yang nanya. Oke, kalau masih ada yang mau nanya, silakan ditanya sebelum kita eh mengakhiri semua ini enggak. Maksudnya mengakhiri live ini dan nanti beberapa waktu gitu. Iya, boleh silahkan yang lain. Pasti teman-teman udah ngerti, insya Allah. Aku yakin semua orang yang join di live ini tuh pasti orang-orang hebat, orang-orang baik yang emang Insya mau Allah. memanfaatkan waktu dengan baik. Sih. Oh ya kak, aku juga mau nanya lagi satu aja. Satu nggak tuh? Ya, Em, Orang-orang kan kalau 10 malam terakhir tuh emang banyak yang meningkatkan ibadah gitu kan. Nah, tapi kalau kita kan harusnya tuh mensinkronkan antara dunia dan akhirat gitu kan. Jadi mungkin nih karena momentumnya 10 malam terakhir tuh kegiatan yang untuk dunianya tuh dilupain gitu Kak. Karena fokus ibadah aja tuh gimana menurut Kakak gitu? sebenarnya bukan dilupain sih, karena kan kita melaksanakan qiyamul itu malam hari, Ya. sedangkan siang hari kita masih terus Heeh. dengan kehidupan kita sebagaimana normalnya gitu. Jadi aku sih kurang setuju ya kalau kita memang harus menyeimbangkan, tapi maksudnya kurang setuju kalau memang benar-benar langsung meninggalkan kehidupan duniawi kita gitu. Jadi karena kita apalagi kita sebagai mahasiswa, kamu mahasiswa ya, aku udah mahasiswa, udah lulus ya. Maksudnya kita sebagai di usia kita sekarang ini, ya kita harus
menyeimbangkan hal itu gitu. Kita harus tetap kuliah, kita harus tetap, apalagi sebagai anak, kita harus tetap bantu orang tua kita. Lalu kita juga tetap harus bisa berorganisasi dengan baik misalnya. Jadi memang ketika kita ingin meningkatkan 10 malam terakhir, ya maksimalkanlah di waktu-waktu malam tersebut. Tapi memang di waktu-waktu siang kita juga harus tetap produktif nih teman-teman. Walaupun memang kita agak lebih condong memfokuskan ibadah kita ke 10 hari terakhir ini. Karena memang kita nggak tahu nih kita apakah kita bisa ketemu lagi dengan 10 malam terakhir ini yang di dalamnya itu adalah Lailatul Qadar itu sendiri. Ya. Jadi ya pinter-pinter kita lah untuk memanage waktu itu sendiri. Oke. Kayaknya nggak ada lagi yang nanya. Mungkin segini dulu kali ya Kak bincang-bincang kita. Kapan-kapan nanti lewat Japri lah bisa gitu sharing-sharing gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang masih setia sama live ini sampai mau berakhir ya. Semoga puasa kita yang tinggal beberapa hari ini menuju menuju hari kemenangan tuh bisa benar-benar kayak ya untuk nilai pahala kita nggak tahu lah ya Kak ya. Maksudnya ya Allah lah itu utusan Allah gitu. Jadi ya kita tentu berharap semoga puasa kita diterima, sholat kita, ibadah kita diterima juga dan pahalanya dilipat gandakan serta kita diberikan ampunan gitu. Karena kan manusia kan emang nggak luput dari yang namanya salah dan dosa gitu. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, yang udah nonton juga. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Makasih banyak Kak ilmunya, semoga bisa diterapin ke diri aku juga. Amin, amin ya Allah. Makasih juga buat semuanya. Makasih juga buat Raisa, teman-teman yang udah aktif. Makasih ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oke. Pokoknya ya intinya adalah jangan lelah untuk menjadi orang baik, jangan capek untuk mengingatkan orang tentang hal kebaikan, gitu nggak sih Kak? Oke, mungkin ini dulu segini dulu kali ya kita berbincangnya sampai ketemu kapan-kapan dengan tema dan Insya topik yang Allah. berbeda. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa di follow IG Janandi ya biar tahu apa aja kegiatan kita selama berdiri ini. Insya Allah kita bakal konsisten gitu. Doain ya Kak. Janandi bisa go internasional ya Allah. Atau enggak Allah. Nggak apa-apa. eh, Yang bagus yang ketawa. terus juga, Nggak apa-apa. semoga wisudanya kakak nular ke kita-kita yang lagi skripsian, yang lagi masih di semester tua, ini udah di semester tua ya Allah. Wah, masih coba ada banyak banget. Semangat ya. Semangat banget, Semangat. semangat. Ya udah, Insya Allah. baiknya apa? Iya Kak? Insya Allah semua Amin dipermudah. ya Allah, amin. Oke, pokoknya follow IG Oke. jangan lupa. Oke, mungkin live-nya diakhiri dulu ya Kak. Dadah, makasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.